Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Alessa TV Channel bersama saya Krishna. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu cabang dari ilmu komunikasi, yaitu Public Relations. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah Public Relation atau yang sering disingkat menjadi PR, atau kalau di bahasa Indonesia kan menjadi humas. Sebenarnya apa sih PR itu? Apa sih pengertiannya dan apa sih pekerjaan dari seorang PR atau Public Relation? Dalam video kali ini saya akan membagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah definisi dari PR, yang kedua PR di Indonesia, dan ketiga adalah PR di masa Nabi Muhammad SAW. Definisi umum atau pengertian dari Public Relation adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara terencana dan berkesinambungan untuk menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan segenap halayaknya. Dari pengertian ini bisa kita breakdown menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah segala upaya yang terencana dan berkesinambungan. Yang kedua, menciptakan dan memelihara niat baik. Serta yang ketiga adalah membangun saling pengertian antara organisasi dan juga halayaknya. Halayak suatu organisasi ini dapat dibagi menjadi 2 lagi, yaitu halayak internal dan juga halayak eksternal. Halayak internal itu bisa terdiri dari bagian-bagian dari suatu perusahaan itu, mulai dari manajemen atau manajerial, karyawan, bidang-bidang, ataupun staf biasa dari suatu perusahaan. Sedangkan halayak eksternal atau bisa kita sebut juga menjadi orang-orang yang berada di luar perusahaan tersebut. Bisa pemerintah, bisa pelanggan, bisa calon pelanggan, ataupun orang-orang yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi image ataupun niat baik dari perusahaan itu sendiri. Itu adalah pengertian dari Public Relation. Sekarang kita coba melihat definisi Public Relation dari para ahli. Setidaknya ada 3 ahli yang mengungkapkan pengertian dari PR ini. Yang pertama adalah pengertian dari Jesse Seidel. Jesse Seidel mengatakan PR adalah proses kontinu dari usaha-usaha manajemen untuk memperoleh goodwill atau kemauan baik atau niat baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas. Ke internal dengan cara mengadakan analisa dan perbaikan diri, ke eksternal melalui pernyataan-pernyataan. Pengertian kedua dari Emerson Reid, yaitu kelanjutan dari proses penetapan kebijakan, penetapan pelayanan, dan sikap yang disesuaikan dengan kepentingan orang banyak atau golongan agar orang atau lembaga tertentu memperoleh kepercayaan dan goodwill dari mereka. Pengertian terakhir yaitu dari Howard Bingham, yaitu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap individu, organisasi, ataupun perusahaan itu sendiri. Dari 3 pengertian yang diungkapkan oleh 3 para ahli ini sebenarnya memiliki satu benang merah atau landasan yang sama, yaitu yang pertama adalah niat baik atau goodwill dari perusahaan, yang kedua adalah upaya dalam menciptakan goodwill ini secara terencana dan terus-menerus, dan yang ketiga adalah hubungan baik antara organisasi dengan halayaknya ataupun dengan orang-orang yang berada dan secara langsung dan tidak langsung berhubungan dengan perusahaan tersebut. Bagaimana sejarah dan juga perkembangan praktek public relation yang ada di Indonesia? Setidaknya ada 5 atau 6 periode di mana praktek public relation ini berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah pada masa kemerdekaan. Pada tahun 1945, para founding father kita sesaat setelah melakukan proklamasi itu mengundang wartawan baik dalam dan luar negeri dan juga disiarkan melalui radio
untuk mengumumkan bahwa Indonesia telah merdeka. Kegiatan yang dilakukan oleh para founding fathers kita ini adalah kegiatan klasik yang dimiliki oleh public relation atau yang biasa kita sebut dengan pers conference. Periode kedua adalah ditandai dengan masuknya perusahaan-perusahaan multinasional ke Indonesia. Di masa ini disadari bahwa perusahaan-perusahaan ini harus memiliki komunikasi yang baik antara perusahaan dan juga masyarakat Indonesia secara umumnya. Periode ketiga ini ditandai dengan mulai gencarnya pemerintah Republik Indonesia dalam mengundang investasi dan penanaman modal asing ke dalam negeri. Periode keempat ditandai dengan ekspansi besar-besaran sektor swasta, terutama perbankan pada tahun 1983. Dan yang terakhir pada periode reformasi politik dan juga krisis ekonomi pada tahun 1998. Dan terakhir, ini sebenarnya barusan terjadi dan masih terjadi saat ini, yaitu masa pandemi COVID-19 di seluruh dunia. Dari 5 atau 6 periode perkembangan praktek PR yang ada di Indonesia tadi, bisa kita tarik kesimpulan bahwa semuanya itu berlandaskan kepada komunikasi yang baik. Baik itu dari pemerintah ke pemerintah, pemerintah ke perusahaan, ataupun sebaliknya, perusahaan ke pemerintah, kemudian pemerintah kepada masyarakat dan juga perusahaan ke masyarakat. Sekarang kita masuk kepada bagian akhir dari video ini, yaitu perkembangan dan sejarah PR di masa Rasulullah SAW. Dalam Islam, PR identik dengan dakwah yang bertujuan untuk memperkenalkan Islam ke seluruh umat manusia. Dakwah merupakan bentuk dari komunikasi antar individu, antar kelompok yang bertujuan untuk memindahkan umat dari hal yang negatif menjadi hal yang positif, dari dunia kegelapan menjadi dunia terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman keislaman. Pada masa Nabi Muhammad SAW, sejarah PR bermula ketika beliau menugaskan Ja'far bin Abi Thalib sebagai ketua delegasi dakwah penyebaran agama Islam pada tahun pertama Hijriah. Ja'far dipilih karena mempunyai kemampuan yang mumpuni dalam perbandingan agama, hafal Al-Quran, memiliki retorika yang baik sehingga dapat memikat lawan bicaranya, dan juga memiliki nalar akademik yang sangat sistematis. Ini merupakan penugasan PR pertama dalam sejarah penyebaran agama Islam. Bagaimana teman-teman? Itulah sedikit definisi dan juga perkembangan PR atau public relation yang ada di Indonesia dan juga pada masa Nabi Muhammad SAW. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga sebarkan video ini sehingga video-video dari Alesa TV Channel dapat dinikmati oleh teman-teman semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.